mempercayakan saya untuk mengisi KWU 5 ini. Semoga sehat-sehat semua di Amin. masa pandemi ini. Dan mungkin saya perkenalkan, saya Devan Christian Sugiharto, eh, manajemen angkatan 2013, lulusan ya. Ya. Lulus tahun 2017. Nah, untuk bisnis saya sendiri bermerek Hot Fun Coffee yang bergerak di bidang produksi kopi. Itu sudah mulai 2016. Jadi sebelum lulus kuliah saya sudah merintis bisnis itu. Terus mungkin lanjut ke kenapa berbisnis itu, Pak ya? Ya, betul. Ini Van, belum Apa dulu dulu, Van. Pak? Apa Perkenalan dulu, Pak? dulu sudah tadi. Ya. Sekarang kita ingin komentar kamu ketika masih jadi mahasiswa dulu. Apa sih yang Komentar. membuat kamu kok Macung itu keren, Macung itu berguna untuk saya. Ini flashback Gitu, dulu. oke. Nah, ini Silakan, mungkin Pak. ya supaya teman-teman juga bisa memanfaatkan ya apa yang ada ya. Soalnya bagi saya sendiri, saya masuk Macung itu karena jujur juga mencari relasi ya. Jadi mencari peluang di sana lah. Kira-kira apa yang bisa memacu saya untuk jadi pengusaha. Karena saya tahu sendiri kan pendirinya Macung itu sangat luar biasa ya. Salah satunya mungkin Pak Mutariadi, Pak Modayapo, Pak Teguh Kinarto, bahkan yang ownernya Mas Pion ya. Pak Ali Markus itu kan pendiri juga. Jadi itu motivasi saya supaya, wah gimana sih perjalanan mereka, terus pingin touch dengan mereka lah, pingin kesentuh sama mereka gitu loh. Caranya ya melalui universitas ini. Dan waktu acara-acara, kebetulan ya waktu itu kita bisa ketemu juga dan lumayan menginspirasi saya sehingga memacu saya untuk bisa melampaui atau melebihi mereka juga bahkan suatu saat. Semoga ya. Semoga, amin. Jadi intinya Cita-cita. sih di Macung ini kita difasilitasi ya. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Pembicara datang. Saya juga ikut satu organisasi namanya Himpunan Pengusaha Muda. Itu kalau nggak karena Macung, juga saya nggak bisa ketemu sama orangnya, sama ketuanya yang di Malang waktu itu. Reza, Dan karena Mas Reza. Ketika ketemu Mas Reza, saya secara pribadi ya datengin beliau. Jadi waktu habis ngisi juga acara waktu itu saya datang beliau minta belajar dan lain-lain. Ternyata kok diajak berorganisasi di situ. Sampai bisa ketemu sama Pak Sandiaga Uno gara-gara IPMI itu. Dan dapat sharingan langsung dari beliau. Luar biasa sih. Jadi sebenarnya tergantung kita mau memanfaatkan atau enggak yang disediakan oleh Macung. Soalnya secara relasi sangat luar biasa. Gitu. Oke, baik, terima kasih Devan untuk perkenalannya ya. Jadi ini mahasiswa semuanya, ini kakak kelas kalian ya yang sudah perkenalan tadi angkatan 2013. Jadi masuk Macung 2013, lulus kemarin 2017. Ya, sebelum 2017. Masuk ke sharing-sharing yang lain mahasiswa, untuk kuis kecil hari ini silahkan nanti dijawab di MS Team ya. Soalnya nanti akan saya tanyakan ke Devan juga ya. Apa sih tipsnya untuk membuka bisnis baru? Tips untuk membuka bisnis baru ya. Nah, silahkan tulis ya. Sebutkan dan jelaskan, itu nanti akan di-sharingkan oleh Devan ya. Nah, itu kamu rangkum ya. Nah, itu minimal yang harus kalian tulis. Yang lain bebas, kalian mendapatkan inspirasi apa. Jadi pertanyaan kedua, inspirasi apa yang kamu dapatkan dari Devan? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, ya tipsnya untuk membuka bisnis baru. Yang kedua, inspirasi apa yang kamu dapatkan? Ya, jadi 2 soal itu untuk kuis kecilnya silahkan dijawab di MS Team. Ya, Pak Uki sudah menyiapkan. Selamat sore Pak Uki. Pak Uki. Iya. Selamat sore Pak Felix. Iya. Ya, betul dikirim ke MS Team ya. Iya, dikirim di MS Team. Teman-teman perhatikan batas pengumpulan waktunya adalah setelah kelas selesai. Jadi teman-teman kesempatan mengerjakannya sambil mendengarkan nanti Kak Devan sharing sambil langsung membuat kuis kecilnya. Oke. Ya, berarti tidak ada waktu khusus. Jadi sambil mendengarkan kalian menulis dan mengirimkan. Oke, terima kasih Pak Oki. Terima kasih.
Iya. Oke. Baik. Terima kasih, Oke, Pak Uki. Sekarang saya langsung masuk kepada perbincangan ke Devan. Pertanyaan pertama dari saya, Van, bagaimana sih awal mulanya? Tadi Devan ngomong tahun 2016, ini saya catat nih ya. Iya, Awal mula 2016. memulai bisnis dan ini masih jadi mahasiswa. Nah, ceritanya apa, Masih jadi Van? mahasiswa. Ceritanya gimana? Silahkan. Jadi ini perkenalan juga ya. Dulu saya waktu masuk Macung ini bukan dari keluarga yang berlebihan ya, kaya raya gitu ya. Jadi keluarga yang cukup lah, cukup biayai kuliah, cukup untuk makan sehari-hari. Tapi ya masih minus sih hitungannya ya. Karena saya pun akhirnya berinisiatif untuk cari makan sendiri. Lah, dari semester 5, dari awal sih sebenarnya saya sudah setting dari awal, Pak. Jadi waktu masuk kuliah saya sudah setting, karena kan kita ada kewajiban untuk berorganisasi ya. Betul, betul. Nah, itu harus fokus kan ya. Harus fokus. Kalau saya tuntut diri saya untuk harus fokus. Jadi semester 1 saya rancang dari awal, Pak. Jadi semester 1, 2, 3, 4 saya fokuskan untuk organisasi. Apa aja saya ikuti supaya selesai di semester 4. Dan waktu itu sesuai plan selesai semester 4. Semester 5 saya nggak berorganisasi. Jadi 5, 6 saya mencoba untuk mulai merintis bisnis itu, apa aja saya jual. Karena memang tanggung jawab ke diri sendiri. Jadi kalau ngomong tips, yang pertama tadi mulailah dengan tanggung jawab ke diri sendiri dan niat baik. Niat baiknya apa? Saya ingin waktu itu meringankan beban orang tua sih, supaya nggak terlalu membebani mereka ya. Apalagi mereka juga sudah membiayai saya waktu kuliah. Jadi seenggaknya saya juga bisa cari makan sendiri gitu, jajan sendiri lah. Ya ngirit-ngirit Pak, karena kan namanya masih mahasiswa ya. Jualannya apa sih, dapatnya berapa gitu kan. Tapi itu coba saya tekuni. Dan berangkat dari situ saya cari, ketemu satu lah teman yang dia punya produk kopi. Jadi saya awalnya juga nggak suka kopi, meskipun sekarang jadi suka ya karena pekerjaan. Sebelumnya Awalnya suka saya ya? nggak suka kopi, Pak. Biasa aja. Bukan yang anti, tapi biasa aja. Bukan penikmat lah. Jadi kalau dibilang hobinya berawal dari bisnisnya berawal dari hobi, saya enggak. Saya bisnisnya berawal dari rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri itu. Jadi saya mau nggak mau harus cari apa aja lah. Ketemulah kopi itu, Pak. Waktu itu belum ada orang jualan kopi itu jemput bola. Yang ditawarin langsung direct ke kafe-kafe. Kopi kan kita cuma tahu ada di kapal api lah, yang umum ya. Yang umum kapal api, yang saset-saset yang mereka nggak perlu keliling gitu loh. Kenapa enggak kan? Karena waktu itu juga banyak kafe mulai buka. Akhirnya saya coba lah. Teman saya juga sudah gitu, jadi saya terinspirasi dengan dia. Saya coba turun juga, nawar-nawarin. Dari situ kok ternyata ada jalannya. Waktu itu juga didukung sama Bu Elsa ya, dosen juga pada waktu itu didukung sama beliau, dibantu promosikan dan lain-lain. Akhirnya itu dapat jalan, ada langganan. Meskipun sebulan itu omset paling cuma ratusan ribu ya, bahkan bisa nggak ada ya. Terus waktu itu kan Tokopedia juga masih awal-awal ya, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Itu juga sebulan satu orderan ini puji Tuhan Pak itu Pak. Karena memang untuk bayar ads juga nggak ada. Jadi saya mulai dari reseller. Tanpa modal, guys. Bener tanpa modal nih. Karena mau minta modal ke siapa nggak ada masalahnya. Jadi saya bener-bener reseller dulu, disiplin, nata keuangan, sampai bisa numpuk-numpuk buat beli bahan sendiri. Awalnya sih begitu, Pak. Sebelum lanjut, Van, saya mau flashback lagi. Tadi menarik, Devan mengatakan, ketika kuliah, Pak, saya sudah mengatur. Karena di Macung itu ada tuntutan untuk berorganisasi, maka saya atur itu semester 1 sampai 4 cukup ya untuk urusan Macung. Nah, kemudian saya lanjut untuk urusan saya semester 5 ke atas. Mohon maaf, semester 1 sampai 4 urusan Macung tadi, apakah yang dimaksud itu poin ya? Poin keaktifan ya? Organisasi. Iya, poin. Iya, kan kita wajib memenuhi itu untuk lulus. Betul. Jadi ya
harus Betul. diselesaikan. Diselesaikan. Oke, Harus oke. diselesaikan. Mantap ini. Saya potong sebentar untuk mahasiswa, ya. Ini artinya Devan lulus kemarin tidak ada persoalan sama sekali dengan yang namanya poin. Ya. Bahkan di semester 4 sudah kelar. Kenapa? Ya karena serius, ya. Jadi ada tuntutan ini serius ya dikerjakan begitu, tidak menunda. Sehingga semester 5 itu sudah tidak ngurus lagi yang namanya kewajiban poin, tapi sudah mandiri. Yang saya tangkap tadi adalah ya untuk mulai bisnis rasa tanggung jawab, ya. Jadi rasa tanggung jawab diri sendiri dan niat baik, ya. Oke, menarik yang disampaikan Devan tadi, itu dijalankan terus, ya, mulai dari yang kecil-kecil karena realistis ya Devan ini tanpa modal, jadi mau nggak mau Tanpa modal, pakai reseller tadi ya. Iya. Dengan kuncinya Reseller. disiplin dan nata keuangan. Nah, Iya, konkretnya apa, betul. Evan? Disiplin dan nata keuangan ini konkretnya kayak apa? Ya, jujur aja waktu kuliah itu kan keuangan mepet, Pak ya. Ya. Jadi ya sebisa mungkin pengeluaran yang keinginan itu nggak saya ambil sama sekali. Iya, nggak saya turuti sama sekali lah. Iya, bener-bener yang untuk kebutuhan. Karena untuk kebutuhannya aja itu udah mepet. Beli bensin, beli makan sehari-hari itu udah mepet. Gila apa nuruti keinginan gitu loh. Nah kalau saya kan kepepet ya memang ya. Nah kalau teman-teman mungkin yang berlebih bisa didisiplinkan juga dari diri sendiri. Nggak perlu nunggu kepepet gitu loh. Nggak perlu nunggu kepepet untuk disiplin keuangan gitu. Contohnya apa, Van? Misalkan, aku ada keinginan nih, karena aduh, aku mempertimbangkan keuangan mepet, terus enggak nih, tak abaikan. Contohnya apa, Van? Harus punya tujuan keuangannya dulu ya. Jadi umur segini mau targetnya mau punya apa. Kalau saya memang targetnya untuk pengembangan bisnis waktu itu. Jadi semua sumber daya yang saya punya bisnis nomor 1 dulu. Saya curahkan ke bisnis semua supaya itu berkembang. Dan nyatanya sekarang juga dari perputaran snowball-nya itu kerasa sampai saat ini. Tanpa modal pun sekarang kita juga bisa berkembang gitu loh. Karena disiplin itu. Karena rata-rata kita kan kalau nuruti keinginan itu wah nggak ada habisnya lah Pak. Ada habisnya. Iya, selalu ada yang baru yang diinginkan ya. Kalau saya sendiri nahannya mikir-mikir lah. Mikir-mikir 5-10 kali lah. Ini kira-kira butuh atau enggak. Itu sampai akhirnya mungkin kita jadi nggak pingin sih. Dipertimbangkan. Ya, menunda. Menunda keinginan lah. Baik, Van. Menarik, Van. Tadi menarik tadi kamu katakan dari reseller, kemudian akhirnya pasti ada pendapatan ya, dikumpulkan karena disiplin dan nata keuangan. Nah, saya kira-kira untuk pengembangan semua. Oke, mungkin bisa diceritakan by kronologi. Tahun 2016 kamu jalan dari reseller itu sampai tahun berapa, kemudian disiplin dan nata keuangan sampai akhirnya kelihatan kamu punya modal atau duit yang kamu kumpulin itu kelihatan. Nah, kira-kira seperti apa kronologinya? Oke. Nah, ini mungkin nanti jadi poin juga ya. Untuk memulai bisnis kita harus komitmen dan penuh semangat lah. Terus jangan komitmen ini gimana? Artinya jangan bisnis itu pindah-pindah. Kalau memang sudah mantep di kopi, harus mau nggak mau gimana itu bisa berkembang. Tentu dievaluasi juga Pak ya. Kalau memang nggak menguntungkan atau merugikan ya memang harus sikat. Tapi selama kita mulai dengan perhitungan yang baik sih, mestinya bisa berkembang. Itu saya mulai dengan komitmen sih. Jadi waktu kuliah itu, saya kan udah mulai kopi Pak. Tapi jujur aja pendapatan bukan dari situ aja karena kopi nggak cukup waktu itu. Karena kan masih kecil ya. Akhirnya saya ikut Kru IO. Nah, itu mungkin ya juga populer di mahasiswa gitu ya. Kru IO. Dari hasil Kru IO itu bukan saya buat beli keinginan, tapi saya tumpahkan di kopi, iya. Padahal kopinya belum menguntungkan. Nah, itu saya tumpuk di situ. Lah kebetulan waktu semester 6 saya juga dapat Beswan Jarum. Betul. Nah, itu teman-teman mungkin sampai saat ini kayaknya masih kerjasama dengan Macung sih. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik bisa ikut itu karena sangat bermanfaat. Pertama kita dapat karakter building,
terus dapat ya macam-macam lah yang bisa develop diri kita ya. Hmm. Itu bulanan kita juga dapat. Akhirnya hasil bulanannya itu saya curahkan di kopi juga. Meskipun saya tahu kopinya belum menguntungkan, tapi saya yakin kalau kita bisa stok sendiri bahan dan lain-lain, lama-kelamaan pasti numpuk dan bisa menekan HPP itu. 2016 sampai 2019 saya belum punya mesin, Pak. Belum punya mesin produksi. Jadi semua masih saya urus titip orang. Ketika saya punya biji mentah, saya titipkan ke yang punya mesin untuk diolah. Jadi saya hitung, sampai akhirnya saya tumpuk-tumpuk 2019 itu puji Tuhan diizinkan untuk beli mesin. Mesin pertama. Mesin pertama saya 2019. Itu secara kebetulan juga ya, mungkin karena dasarnya kita niat baik ini ya. Itu Tuhan itu selalu kasih jalan lah, Pak. Waktu itu tiba-tiba ditawari sama BCA pinjaman. Karena memang mesin ini masih di luar kapasitas saya ya, di luar waktu itu harganya sekitar 28 juta ya. Itu bagi saya sangat besar sih waktu itu ya. Sangat besar, betul. Sangat besar Pak itu Pak, 28 juta. Itu akhirnya saya putuskan untuk ambil itu. Dikasih 20 juta. Dan setelah ada mesin ternyata ada peningkatan. Sebentar, sebelum lanjut ya. Apa yang pertimbangan kamu apa ketika ditawari dari bank dan kamu mau? Artinya ini kan angka yang besar ya, bukan? Kan harga ada cicilannya juga begitu. Nah, pertimbanganmu apa menerima itu? Sudah dihitung, Pak. Sudah kamu hitung, kayak apa? Bulanannya profit kira-kira berapa, cicilannya bulanannya berapa juga. Nah, itu saya hitung waktu itu. Nah ini daripada saya titip orang, saya ngambil cicilan aja, roasting sendiri. Gitu. Jadi punya mesin sendiri, tapi bayar cicilan gitu aja. Karena waktu saya hitung-hitung, waktu saya titip di orang, sama dengan harga cicilan. Jadi mending saya beli dong. Jadi ketika kamu perhitungan titip ke orang, bayarannya ke orang, itu sama dengan bayaran cicilan begitu ya? Iya, waktu itu, loh kok sama? Ya wes mending nyicil aja, beli sendiri. Tapi dengan adanya mesin, trust-nya pelanggan saya itu naik. Jadi mereka lebih percaya karena kita produksi sendiri. Iya. Dan dari situ juga, karena saya punya mesin, saya jadi lebih tanggung jawab dengan apa yang saya jual. Betul. Jadi kopi setiap saya produksi, saya coba. Akhirnya lama-lama ya cinta itu, Pak. Iya, lama-lama cinta sama pekerjaannya. Nah, pekerjaan. Iya, betul. Baik. Jadi menarik dengan adanya mesin, satu pendapatan naik, ya. Yang kedua kepercayaan pelanggan semakin meningkat tinggi, juga, sehingga jumlah pelanggan naik juga gitu ya. Ini kalau di sektor produksi ya. Rata-rata sih seperti itu polanya. Itu 2009 mesinnya, kemudian 2019, sorry. Kemudian evaluasinya kamu setahun itu tahun 2020. Itu bagaimana prospeknya dari produksi yang meningkat, hasilnya sesuai ekspektasi kamu nggak? Hasilnya melebihi ekspektasi saya, Pak. Melebihi malah ya. Melebihi malahan. Iya, karena ada mesin yang kapasitas 1 kilo dan saya mulai nggak kuat ya, hampir 1 tahun. Roastingan itu produksi itu dari pagi sampai sore, Pak. Akhirnya akhir 2019, jadi saya beli itu awal 2019, Pak. Akhir 2019, saya beli mesin yang 3 kilo. Nah, ini juga luar biasa juga ya, karena kita punya niat baik, mungkin Tuhan kasih jalan juga. Bisa nge-cash, Pak, yang itu 3 kilo. Berarti luar biasa. Jadi tadi pendapatan naik karena punya mesin sendiri ya di awal. Padahal mesinnya masih ngutang gitu, Pak. Berarti jadi 4 kilo dong, 3 kilo sama 1 kilo, jalan semua. Iya, tapi yang 1 kilo nggak tak jalanin sekarang. 3 kilonya cover soalnya. Fokus ke yang 3 kilo tadi aja ya. 3 kilo. Oke, baik ya. Luar biasa sekali, berarti sampai jalan dengan sekarang ya. Ini saya masuk ke pertanyaan kedua, Devan. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi apa? Karena kita tanpa modal, tanpa koneksi ya, tanpa modal, tanpa koneksi, tanpa apa ya, tanpa bimbingan juga ya, karena saya juga belajar sendiri ya. Jadi ya
semua dari nol akhirnya butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Jadi kalau nggak spend waktu, orang kayaknya nggak bakalan tahan sih, Pak. Jadi tantangannya ya teruji waktu itu, Pak. Kita harus ngelewatin semua sendiri ya. Dan itu ya kita lewatin akhirnya, ternyata bisa aja ternyata. Asal ada kemauan ya. Belajar kopi dari nol, cari supplier juga dari nol. Semua diatasi karena ada semangat itu, Pak. Semangat dan komitmen untuk tetap di bisnis ini. Jadi mau nggak mau saya memacu diri saya untuk cari ilmu, cari supplier, cari cara supaya orang mau beli produk saya gitu. Oke, Dan Van. kalau Oke, sebentar. Untuk salah satu tantangannya, jadi tantangan terbesar tadi kan butuh waktu karena semuanya sendiri ya. Mulai mencari pelanggan sendiri. Oke, mungkin bisa digambarkan ketika mencari pelanggan paling tidak enaknya apa ya supaya ini punya wawasan nih adik-adik di kali 5 ini bisa membayangkan lah. Jadi kira-kira beratnya di mana gitu. Misalkan yang cari pelanggan. Iya. Ini kan masuknya ke cara pemasaran ya. Ya, cara pemasaran kan macam-macam ya. Betul. Bisa direct, bisa direct selling, soft selling ya. Hard selling atau soft selling lah. Hard selling itu direct, kita nawarin langsung dan lain-lain. Nah, untuk pada saat awal-awal, kita memang main direct selling, Pak. Direct selling. Jadi ketika lihat kafe, cobalah berhenti nawarin. Ada kafe, baru berhenti nawarin. Ada kafe, baru berhenti nawarin. Ya, dukanya ya nggak semua memang responnya positif, Pak ya. Ada yang cuek, ada yang bilang barangnya jelek, macam-macam lah, karena kita juga belum produksi sendiri ya, dia nggak percaya sama kita, ya macam-macam sih Pak. Ya itu kita terima, kita jadikan evaluasi. Untuk kalau ketemu kayak gini lagi, saya harus ngomong apa supaya mereka lebih percaya. Contohnya nih Pak ya, contoh. Kok nggak produksi sendiri gitu Pak ya. Akhirnya saya kalau ketemu orang yang gitu lagi, iya Mas saya jawab, ya Mas kita lagi untuk roasting kita ada partner. Karena kita mau fokus ke penjualan, jadi ada partner yang untuk bagian produksi. Meskipun itu produksi bukan punya kita, saya bilang gitu, Pak. Jadi kan seolah-olah produksi sendiri, padahal enggak. Ya itu salah satu cara sih, Pak ya. Jadi cari kata-kata yang tepat sih, supaya mereka nggak mikir, nggak merendahkan kita lah. Gitu lah. Iya. Gitu pernah nggak dari penolakan seperti itu membuat kamu, wes males wes, gak enak ini ternyata. Pernah nggak ada suara kecil kayak gitu? Ya ada pasti Pak ya. Karena apalagi awal-awal ya. Awal-awal kan langganan cuma dikit ya. Terus ada yang kita gitu-gitu. Tapi ya itu lagi balik. Saya coba komitmen dan semangat itu Pak. Komitmen dan semangat untuk terus belajar di bidang ini. Dan ternyata ya nggak banyak yang kayak gitu sebenarnya Pak. Iya. Jadi kita ketemu kebetulan juga akhirnya semangat lagi karena ketemu orang-orang yang juga support. Nggak semua kayak gitu kok. Nggak semua kayak gitu. Jadi mencoba positive thinking sih Pak. Positive thinking. Karena nggak semua orang bakal nolak sih kalau selama produk kita baik ya. Terus kita niatnya baik ya. Karena beberapa kan dari kita mungkin ya bukan kita ya mungkin beberapa orang mereka menjual sesuatu dengan niat jahat, Pak. Atau mungkin tidak merasa kalau niatnya jahat. Tuannya terlalu tinggi, untungnya terlalu tinggi. Padahal barangnya nggak sesuai. Nah itu coba saya hindari. Dari awal kita coba berniat baik ya. Untung secukupnya, barang sesuai standar kami yang baik tentunya. Kalau memang jelek saya bilang jelek. Ya puji Tuhan juga lancar sih, Pak. Dengan model yang seperti itu ya. Jadi nggak harus nipu untuk untung ya. Iya. Niat baik itu penting sekali sih. Siap, Van. Sebelum lanjut, Van, saya membayangkan mungkin masih ada mahasiswa nih yang masih belum ngeh dengan bisnismu. Mungkin Devan bisa memperkenalkan produk-produknya Devan, kira-kira. Untuk Hot Fun sendiri, Hot Fun ini adalah produsen kopi Nusantara ya. Jadi kita memang fokus ke kopi Nusantara. Kita pengen kopi-kopi Indonesia ini jaya di negara sendiri, bahkan kalau bisa di negara lain. Karena kopi kita itu enak-enak. Jadi saya komitmen untuk tidak mengambil kopi impor
dan fokus ke kopi-kopi Indonesia. Jadi saya jual kopi Arabica dari Gayo sampai Papua. Saya lengkapi untuk customer saya supaya mereka bisa menikmati namanya Nusantara Experience. Saya sebutnya gitu kalau di Hotfun ya, Nusantara Experience, di mana konsumen ini bisa merasakan perbedaan kopi-kopi di Indonesia gitu, dari ujung ke ujung gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Dan untuk saat ini sih saya berpartner sama teman saya juga, ada kafe kebetulan. Teman-teman yang mau mampir bisa di daerah Sudimoro, namanya Treum Coffee. Silakan mampir kalau ada waktu. Apa namanya? Hubungi saya juga. Treum Coffee ya. Treum Coffee. Saya partner tapi ini Pak. Oke. Iya, bukan sendiri. Ya, kalau memang bisa partner teman-teman. Betul. Jadi nggak harus disikat sendirian ya. Berarti nanti saya kalau pengen ketemu kamu dengan Pak Uki, kita janjiannya Wah, di situ bisa, ya. Pak. Di Sudimoro gitu ya. Bisa sekali. Bisa sekali. Siap. Ya. Bisa diatur, Pak. Terima kasih, Van. Ini tadi kamu sudah menjawab pertanyaan yang kedua, tantangan terbesar yang pernah dihadapi tadi ya. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Nah, saya ingin fokus yang sekarang ini menjadi banyak perbincangan orang ya, diperbincangkan orang tentang situasi pandemi ya. Banyak sekali terdengar mulai dari tahun yang lalu sampai tahun kedua ini pun. Saya kemarin ketemu teman saya yang punya bisnis, dia mengatakan, aku belum pulih ya. Di pandemi ini masih down saya, katanya dia seperti itu. Nah, bagaimana dengan Hotfun Coffee ini di masa pandemi? Ya, puji Tuhan, baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Ya? Kita dari awal pandemi meyakinkan diri sendiri kalau rezeki ada yang ngatur lah. Meskipun mungkin turun, tapi kita tetap yakin akan pulih kembali gitu. Kalau turun pasti, Pak. Pasti. Cuma selalu ada hal positif ya, kalau kita mau cari yang positif ya. Karena ini semua tergantung mindset-nya juga ya. Kita cari kebiasaan cari yang negatif atau kebiasaan cari yang positif ya. Kebetulan saya melatih diri saya untuk selalu cari yang positif ya. Situasi kayak gini, apa yang bisa dipositifi gitu. Dan ternyata yang tidak diduga juga, pandemi ini membuat toko online saya rame. Justru online-nya yang rame ya? Iya betul, Pak. Jadi selalu ada yang positif lah kalau kita mau fokus ke positif ya. Kalau fokusnya ke negatif-negatif, ya mungkin yang positif itu malah ketutupan, Pak. Ketutupan ya. Jadi kita harus melatih fokus-fokus ke pemikiran-pemikiran positif lah. Dan ternyata Tokopedia, Bukalapak, Shopee saya malah berkembang di masa pandemi ini. Dan ketika PPKM ini sudah longgar, ini melejit, Pak. Kebetulan bulan ini PPKM kan udah longgar banget ya. Betul. Omsetnya online sama offline itu malah melebihi omset saya waktu sebelum COVID. Iya, jadi malah rekor baru malah sekarang ini. Yang offline-nya itu ya, rekor offline-nya. Iya, offline-nya kan rame. Sudah rame kembali. Online-nya lebih rame dari sebelum pandemi. Jadi malah saya dapat peningkatan di bulan-bulan ini. Karena sudah longgar. Longgar. Jadi selalu ada hal positif. Berarti offline-nya naik, online-nya naik gini ya di bulan ini ya. Oke ya. Baik. Karena kita waktu pandemi kemarin kan baca juga, wah ini online bakal rame juga ya. Akhirnya kita fokus untuk ngiklan di online. Jadi kita mulai berani bayar biaya iklan. Nah, itu juga harus dibudget sih, Pak ya, budget marketing ya. Ketika offline kemarin budget marketingnya mungkin biaya untuk door to door, untuk sampling ke konsumen, ini saya alihkan ke iklan di Tokopedia gitu. Jadi maksimal akhirnya hasil dari biaya marketingnya gitu. Baik. Ini masih di pertanyaan yang kedua tadi, Van, mengenai tantangan begitu ya. Pandemi sudah dijawab. Sekarang begini, ada mahasiswa yang bingung, Van, ketika memulai bisnis begitu. Ini sendiri atau saya harus bayar karyawan atau saya harus melibatkan pihak ketiga? Nah, kira-kira pertimbangannya apa, Van? Ketika harus memutuskan, oke, ini harus aku kerjakan sendiri. Oh iya, ini aku bisa bayar karyawan. Oh iya, seperti Devan cerita tadi, aku harus ada budget marketing. Ini aku harus bayar orang misalkan. Nah,
apa pertimbangannya, Van, untuk kita mengambil kebijakan itu? Ya, mengambil keputusan apakah merekrut orang, apakah tak kerjakan sendiri, apakah harus mengiklankan atau enggak usah. Nah, pertimbangannya seperti apa, Van? Oke. Kalau untuk masalah itu sih, kalau saya ya, karena posisi saya waktu itu tidak berlebihan ya, maksudnya sumber daya juga seadanya, saya mencoba mulai sendiri semua, Pak. Jadi Berapa saya tahun, Van, pelajari itu, Van? semua dari awal. Saya sendiri itu dari 2016 ke 19 kayaknya, Pak. 19 saya baru rekrut orang itu. Ketika 3 punya tahun mesin saya. itu ya? Ketika punya mesin, saya mulai berani untuk hire orang juga waktu itu. Iya. Jadi sebelum itu saya pelajari sendiri semua. Tapi kalau saran saya sih ya, ada baiknya kalau bisnis itu baru ya, bisnis itu baru bagi kita, ada baiknya kita terjun sendiri dulu. Supaya tahu seluk-beluknya di bawah seperti apa. Dan kebetulan saya dengar cerita orang-orang yang sekarang sudah sukses dan sudah bisa ngelepas perusahaannya, mereka juga pernah merasakan itu. Jadi merasakan waktu jual sendiri itu kayak apa, permasalahan di bawah kayak apa, itu mereka sudah tahu. Akhirnya ketika mereka naik, mereka juga bisa suggest ke bawahnya supaya jangan terjadi hal yang sama. Gitu. Gitu sih. Jadi ada baiknya sih terlibat langsung ya. Untuk awal ya, untuk awal. Tapi memang kalau untuk skala pengembangan, itu sebisa mungkin kita buat sistem supaya itu bisa running sendiri. Dan ini saya lagi proses ke arah sana sih, supaya bisa running sendiri tanpa saya. Karena kalau kita di sini terus juga, ini company kalau nggak ada kita hancur, Pak. Saya mikirnya gitu sih. Tapi kalau ini sudah bisa berjalan dengan sistem, ketika saya nggak ada, ini company bisa lanjut gitu. Iya. Oke, kembali yang tadi, Van. Pertimbangan Devan untuk merekrut orang apa waktu itu? Apakah finansial, keuangan? Oh, ketika pertama kali ya? Ketika pertama kali ngerekrut ya? Ya. Ya itu, karena kita butuh pengembangan. Karena tanpa tim, kalau kita jalan sendiri, itu akan lama progresnya, Pak. Iya. Keuangan jadi pertimbangan enggak? Keuangan? Ya, cari yang sesanggupnya sih, Pak. Ya, pasti jadi pertimbangan, Pak. Oke. Jadi kita sebelum merekrut orang, kita hitung dulu sebulan kemarin ya, 3 bulan terakhir lah ya. 3 bulan terakhir ini profit kira-kira berapa, keuntungan berapa, kalau kita nambah 1 orang, cover apa enggak. Nah, itu sih. Waktu itu saya hitung, masih nutut lah. Akhirnya saya rekrut orang. Untuk marketing sama desain. Karena saya nggak bisa, karena nggak bisa desain sendiri ya. Jadi desain pun Pak ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman yang sudah ada modal besar dan lain-lain, mereka tinggal suruh orang bayar desain ya, bayar desain ini, buatkan ini. Kalau saya dulu, saya pakai Canva, Pak. Labelnya itu pakai Canva itu loh, Pak. Jadi cuma cari template, ganti keterangan. Keterangan aja. Nah, sampai akhirnya saya putuskan untuk hire orang desain supaya kita terlihat secara branding terlihat lebih serius lah. Karena desain itu penting untuk saat ini ya. Dan kemasan dan lain-lain itu penting saat ini. Betul. Karena nggak bisa desain, saya hire orang desain, Pak. Jadi nggak belajar sendiri semua juga. Iya. Betul. Kalau untuk marketing, waktu itu saya memang untuk direct, saya sudah tersibukkan dengan produksi. Jadi saya butuh yang orang-orang yang bisa direct marketing ke kafe-kafe. Akhirnya saya hire marketing itu. Saya fokus di produksinya. Iya. Sama online marketingnya. Gitu. Dan pertimbangannya sih itu, Pak, untuk memperlebar bisnis. Memperlebar bisnis. Dan ketika kamu merekrut orang untuk tadi direct marketing, artinya kan ketika kamu harus ngasih tugas, kamu kan udah pernah jalanin, ya. Jadi pas lah ketika istilahnya juga tidak akan mungkin terbohongi lah, karena kamu udah pernah jalankan. Kalau ada apa-apa ketara gitu. Iya, betul. Oke, iya. Oke, Van, berikutnya pertanyaan saya. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya informasikan dulu ke mahasiswa. Jadi selesai talkshow ini, mahasiswa semuanya, kecil sudah langsung harus dikumpulkan, begitu ya. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah tips untuk memulai bisnis seperti apa. Pertanyaan yang kedua, kamu dapat inspirasi apa dari
narasumber sore hari ini ya. 2 pertanyaan itu semuanya dikirim di MS Team ya. Pak Ugi sudah membuat untuk tugas ini di MS Team. Oke, berikutnya Devan, pertanyaan saya yang keempat, karena tadi pertanyaan kedua tantangan sudah sekaligus diinformasikan solusinya ya. Keempat, prestasi apa yang paling membanggakan dalam bisnis kamu? Yang Devan sendiri udah rasakan begitu ya. Ini subjektif karena ukurannya adalah Devan. Aku prestasi ini loh yang aku banggakan. Ya. Yang jujur saya bangga gitu Pak ya. Ya. Itu ketika beli mesin sendiri. Dengan cash itu kayak luar biasa banget sih. 2019 akhir ya. 2019 akhir. Ketika cicilan mesin pertama belum selesai, saya bisa beli mesin kedua yang harganya 5 kali lipat dari mesin pertama. 5 kali lipat. Luar biasa. Sekitar 120 juta Pak waktu itu Pak. Dan itu saya beli cash. Iya. Itu bagi saya sih luar biasa ya. Iya. Karena saya uang segitu itu sangat besar sih Pak waktu itu ya. Betul. Itu sangat besar sekali sih. Dan itu hasil dari itu saya anggap prestasi sih. Hasil dari laba bisnis kamu. Pure perputaran cash flow ya. Jadi tidak ada injekan ya. Waktu yang mesin ketiga ya. Kalau mesin pertama kan saya dapat dari BCA itu. Iya. Kalau yang mesin kedua ini yang 3 kilo ini benar-benar pure dari cash flow penjualan. Ternyata bisa. Nah itu bagi saya prestasi sih. Kalau bagi saya ya, karena kan patokan orang beda-beda ya. Betul. Ada yang beli mobil 200 juta itu enteng ya. Iya. Bagi saya sih beli mesin 120 juta itu belum ada di keluarga saya lah. Jadi saya bangga sih. Okay. Terus yang kedua mungkin banyak orang mulai kenal brand saya sih. Iya. Di orang-orang kopi ya, kopi ya. Kalau mungkin orang awam yang nggak suka kopi ya memang susah kenal ya karena saya penjualan juga targetnya sih pencinta kopi ya. Jadi untuk orang-orang pencinta kopi ini ketika ada beberapa teman rekomendasinya ke Hot Fun itu ada kebanggaan tersendiri lah Pak. Betul. Ketika brandnya itu sudah dikenal gitu. Orang bukan kenal Devannya tapi Hot Fun-nya. Gitu. Itu luar biasa sih kalau menurut saya ya. Karena saya jujur aja bukan orang yang mau menonjolkan personalnya, tapi orang yang mau menonjolkan brandingnya, branding usahanya, bukan branding orangnya ya. Tapi ini pilihan Pak ya. Tapi ini pilihan. Ada beberapa orang yang memang personal brandingnya yang mau di-push supaya usahanya naik. Nah itu ada yang gitu. Itu bebas sih. Kalau saya kebetulan milih jalan yang kalau bisa orang tahu brandnya, nggak tahu yang punya siapa gitu. Iya, kalau saya sih senengnya gitu. Oke, mantap Van. Tadi itu kebanggaan saya ya. Oke, setuju Van. Menurut tadi saya siang sendiri. itu gini Van, tadi siang itu di ruanganku itu kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 7 orang lah. Di antara mereka ada yang beli ini tadi Starbucks tapi teh karena diskon gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol cerita, saya kan enggak suka belanja kayak gitu, saya kaget loh. Starbucks kok belinya teh, ya apa Starbucks kan kopi gitu kan. Mereka ngomong, ya nek kopi ini mending Hot Fun kopi Pak daripada Starbucks Pak. Kini beli tehnya saja katanya. Jadi tadi sempat terlontar. Padahal saya nggak ngomong ya, ada pertemuan dengan kamu saya nggak ngomong tadi. Dengan teman-teman juga nggak tahu. Ya itu. Cuma tadi ya terdengar gini, wah luar biasa gitu. Ya. Jadi memang nama kopi Hot Fun sudah dikenal. Minimal teman-teman cerita yang suka ke kafe-kafe itu. Jadi Starbucks hanya teh karena kopinya milih Hot Fun tadi ceritanya gitu. Wah iya, luar biasa. Oke. 2 ya kebanggaan dari Devan tadi. Jadi beli mesin yang harga ratusan juta tadi di tahun 2019 akhir dari perputaran tanpa bantuan itu tanpa bantuan betul, cash flow. Yang kedua nama Hot Fun Coffee kopi sudah terkenal banyak. Saya mau nambahkan satu Pak yang belum kamu sampaikan Van. Ya, saya tahu sih apa yang dikerjakan Hot Fun Coffee ya. Membiayai, jadi begini. Saya ingat waktu itu kamu sudah lulus kayaknya.
cerita ke saya, Pak, kalau ada ini ya, mahasiswa yang kegiatan sosial begitu ya, nanti saya ada dana sosial, ya. Iya. Dan itu saya lihat sendiri postingan kamu begitu ya, ketika membiayai anak-anak sekolah ya di beberapa sekolah Iya, Pak. gitu. Heeh. Nah ini ceritanya ya apa? Kok bisa sampai kamu punya inisiatif ingin menyumbangkan labanya itu juga untuk sosial? Nah ini Oke. apa ini? Saya penasaran ini. Kalau menurut saya itu membanggakan, Heeh. tapi belum kamu ceritakan. Iya, Karena iya, menurut iya. saya membanggakan itu. Balik lagi ini nomor satu ya, Pak ya, niat Ya. baik ya. Kita pengen usaha ini nggak menguntungkan diri sendiri, Ya. tapi juga menguntungkan sekitar. Hmm. Caranya gimana? Ya salah satunya lingkungan kita ya. Kita lihat lingkungan kita, ada teman-teman kita yang mungkin dari kecil mereka papanya sudah nggak ada atau papa mamanya sudah nggak ada. Kenapa nggak kita bantu gitu? Dan dari situ ya kalau saya ngomong sendiri ya, ini saya pengalaman pribadi ya. Ketika kita memberi itu bukan malah berkurang. Dan ini saya ngalamin sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, walah bullshit lah itulah ngomong gitulah. Tapi ini saya alamin sendiri ya. Kita memberi itu nggak akan berkurang lah, Pak. Jadi tetap mungkin baliknya nggak langsung, tapi Tuhan punya cara lah supaya kita ada jalan lah. Selalu ada jalan lah intinya. Ketika kita punya niat baik ya. Itu nomor satu. Terus kedua, supaya nggak fokus ke uang, Pak. Jadi bisnis nggak fokus hanya cari untung, tapi gimana caranya membawa manfaat untuk yang lain. Makanya Hot Fun sendiri ini logonya Trisula. Nah itu supaya mengingatkan kita kalau kita punya 3 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama memang profit ya, karena tanpa profit perusahaan nggak akan jalan. Kedua ini people ini tidak terbatas saya sendiri, tapi orang lain juga. Jadi tim saya, supplier saya, bahkan orang-orang di sekitar yang tidak bersentuhan langsung seperti teman-teman yang mungkin kita butuh bantu tadi. Ketiga ini planet ini dengan mengurangi sampah dan lain-lain. Dan mungkin yang ketiga ini memang agak masih susah untuk kita lakukan karena memang kita juga skalanya masih kecil. Jadi ini 3 hal ini yang jadi dasar kita untuk ambil tindakan. Iya, gitu sih, Pak. Berarti visi misimu mengarah ke sana ya, 3 tujuan tadi ya? Iya, betul, Pak. Oke, Iya, luar betul, biasa. Pak. Sampai saat ini kita jalankan. Jadi, ya. Kalau kita bisnis fokusnya cuma mencari uang, wah itu akhirnya kita dipermainkan lah sama uang lah. Kayak kurang terus gitu. Kayak kurang terus gitu. Iya, betul, jadi ketika Pak. bisa berbagi itu, ketika bisa berbagi itu justru ada rasa syukur juga di situ begitu ya. Iya, betul. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Van. Ini sangat mahasiswa semua nanti ada waktu 15 menit ya untuk kalian untuk tanya jawab ya. Jadi 5 menit lagi saya buka ruang tanya jawab, tetapi saya masih ada 1 pertanyaan untuk Devan ya. Mungkin ini juga closing atau kesimpulan begitu ya. Jadi menurut Devan, tips untuk mahasiswa macung yang ingin berbisnis atau buka bisnis baru. Jadi untuk teman-teman KWU 5 ini, ketika ingin berbisnis itu tipsnya apa dari Devan? Silakan, Pak. Oke. Jadi ini merangkum dengan apa yang saya katakan dari tadi ya, Pak ya. Betul, dari awal sama dengan merangkum ya. Betul. Saya sebenarnya sudah nyatet dari awal dan memang ada 3 poin yang bagi saya ini refleksi diri saya sendiri lah ya. Ketika saya menjalani ya. Nomor 1 memang niat baik dan tanggung jawab. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang positif, harapannya sih memang berakhir dengan sesuatu yang positif juga. Gitu. Nomor 2, kalau bisa cepat dan terencana. Karena kalau kita nggak segera aksi ya, kalau saya mulainya waktu itu setelah lulus kuliah, belum tentu seperti ini, Pak. Karena beban sudah beda. Betul. Beban sudah beda. Ketika kita lulus kuliah, dituntut terus harus kerja kan. Karena tuntutan itu sama dengan beban juga, akhirnya buat kita susah untuk manuver. Berat. Betul. Berat untuk manuver. Tapi ketika kita masih kuliah, tuntutannya kan masih kuliah untuk belajar ya. Iya. Tapi kan di sambil lainnya bisa. Akhirnya saya putuskan untuk waktu itu mulai cepat saat sebelum lulus. Nah ini teman-teman juga harapannya sih bisa niru juga supaya nggak desperate waktu lulus kuliah.
Banyak kan yang lulus kuliah bingung mau ngapain. Betul, gitu. betul. Iya, makanya harus cepat dan terencana. Nomor 3, komitmen dan semangat. Kalau bisa fokus saja ke rencana yang sudah dibuat tadi. Jadi saya dari awal rencananya seperti apa, saya komit untuk hal itu. Terus ketika sudah masuk dunia kopi, saya komit untuk terus di bidang kopi juga. Dan terus semangat tentunya, karena tanpa semangat sih, tanpa bisa motivasi diri sendiri itu cepet down ya. Banyak orang-orang yang mau ngedonkan di sekitar kita pasti. Oke. Itu Pak. 3 itu Pak mungkin Pak. Luar biasa. Niat baik dan tanggung jawab, cepat dan terencana, komitmen dan semangat. Oke, saya ingin mengurai sedikit yang komitmen tadi. Artinya kan bagaimana Harusnya bisa jalan itu Pak. bagaimanapun kan kamu ingin tetap komit konsisten. Tantangan terbesar untuk komit lu apa? Misalkan pernah nggak tergoda misalkan kamu tiba-tiba diajak orang untuk kerjasama yang lain dengan iming-iming yang lebih besar atau apa. Jadi cerita tantangan untuk komit. Cerita ganti-ganti itu malah akan makan banyak waktu. Karena ketika saya Halo, Van. belum sama sekali di F&B, saya ajak partner yang sudah biasa di F&B. Gitu. Jadi saya bisa tetap fokus belajar ke bidang saya, bisnisnya yang lain